Oke, kembali lagi di belajar Java. Oke, jadi kita kemarin sudah belajar konsep iterasi, terus nah sekarang hari ini kita belajar tentang metode. Jadi metode itu eh, sebuah konsep yang diberikan oleh Java. Nah, jadi biasanya yang digunakan untuk memanggil atau memecah-mecah eh, program. Nah, jadi untuk apa? Untuk mempermudah kita melakukan programming jika program kita sudah memiliki konsep yang sangat besar. Jadi contoh misalkan seperti kita yang kemarin itu, kalau kalian masih ingat, kita rencana membuat sebuah program atau sebuah aplikasi untuk melakukan untuk membuat sebuah mesin ATM sederhana. Jadi kalau konsepnya ini, nah misalkan dari sini, dari tarik uang ini kita melakukan perhitungan. Jadi dia melakukan input saldo gitu misalkan. Terus kemudian, cek saldo, atau bahkan ada input PIN terlebih dahulu kan gitu. Terus kemudian dia memasukkan jumlah uangnya, terus dia melakukan setelah dia melakukan penjumlahan uang, dia melakukan cek dari dananya yang dia miliki. Setelah cek dana, kalau dia dananya cukup, baru dia berhasil mengurangi dana sekarang dengan si uang yang kemarin. Terus kemudian baru dia mengeluarkan uang kayak gitu. Nah, jadi case kedua juga sama. Jadi misalkan eh, dia mau store uang, sama cek saldo dulu. Cek saldo, terus kemudian dia memasukkan uang yang ditransfer, masukkan uang store ya. Terus kemudian cek dananya, baru menjumlahkan. Nah, terus kemudian kalau seandainya yang case yang selanjutnya, jadi misalkan transfer sama cek saldo juga, terus kemudian memasukkan, ini kita inisialisasinya tanpa ada ini orang ya, atau memasukkan rekening orang, ini kita pakai dummy. Terus kemudian kita cek dananya dia, berapa jumlah yang dia miliki, baru mengurangi. Gitu. Nah, di sini ada misalkan dananya tidak cukup, berarti dia dicek dana, ya. Nah, kalian bisa lihat ada konsep pemanggilan berulang, cek dana, cek dana, cek dana. Terus kemudian ada mengurangi, terus kemudian ada mengurangi. Baik dia narik maupun transfer, dia akan mengurangi. Terus kemudian kalau ini dia menjumlahkan. Jadi konsep ini ya, kalau seandainya kita buat dalam satu case ya, dia akan membutuhkan program yang sangat panjang. Jadi misalkan ini kita masukkan semua di sini ya, cek saldo kita masukkan di sini, if saldo gitu misalkan. Jadi saldo di awal misalkan kita masukkan 10 juta gitu misalkan. Dia cek saldonya. Nah, terus kemudian dia minta jumlah uang. Masukkan jumlah uang, terus kemudian dia ngecek dananya gitu ya, atau cek saldonya dia. Ini ya. Jadi cek saldo hampir sama dengan cek dananya ya. Jadi konsep cek saldo ini ya kita bisa gunakan dengan membuat sebuah metode. Jadi kita buat metode di sini, misalkan nama metodenya cek saldo gitu misalkan.
Oke, nah jadi kita tinggal panggil-panggil aja di sini, cek saldo, cek saldo, cek saldo. Jadi program kita akan lebih ringkas. Jadi tidak bertiga kali kita membuat perhitungan cek saldo di sini, ya. Itu konsep dari sebuah metode. Nah, di Java sendiri juga ada beberapa metode yang memang bawaannya dia. Contoh misalkan kalian mau mencari akar dari sebuah bilangan. Nah, jadi kalian tinggal pakai math.square. Nah, gitu. Jadi kalian bisa panggil math.sqrt. Jadi berapa misalkan 10, nah, jadi atau 16. Jadi itu ya, jadi kalian bisa panggil dia menggunakan metode dari ininya. Oke ya, jadi dia biasanya harus ada import lagi dari sininya, dari si Java itu sendiri. Jadi kita bisa mengambil beberapa program yang beberapa metode yang disediakan oleh si Java itu sendiri. Jadi kita misalkan simpan ke sebuah variabel, kita kasih nama double hasil dengan ini. Nah, tinggal kita keluarkan this out. Apa dia nama keluar hapus. Harusnya di sini saja. Kemana sih sebabnya? Nah, ini. Hasil akar dari 16 adalah oke, 4. Ya, jadi itu hasil dari metode map-nya atau metode sebuah metode kita untuk mencari akar. Banyak lagi ada metode-metode ya. Jadi contohnya misalkan saya punya beberapa metode yang biasanya digunakan dengan menggunakan konsep dari matematik ya. Jadi ada yang menggunakan ABS, ada yang menggunakan random, terus kemudian ada yang menggunakan mencari nilai maksimum, nah juga bisa ya, tergantung dari metode yang kita akan panggil. Nah, jadi seperti misalkan contohnya, jadi ini beberapa metode yang ada, misalkan match max. Nah, jadi kita masukkan ke dalam sebuah variabel int large, nah gitu. Terus mat min, nah, terus mat random. Nah, jadi tergantung dari kita mau ngapain. Nah, dia akan memunculkan return random value. Gitu ya. Jadi itu contoh dari penggunaan metode mat. Jadi kita nggak perlu lagi buat kalau ini misalkan jadi maksimum nih. Jadi if A lebih besar daripada num 1 lebih besar daripada num 2, keluarkan num 1. Atau if num 2 lebih besar daripada num 1, keluarkan, kan gitu. Nah, jadi kita nggak perlu lagi buat itu, tinggal kita panggil dot max-nya gitu.
Jadi ada banyak ya, ada SKT, ada round, ada terus kemudian ada ABS, ada max, ada minimumnya. Oke ya, jadi itu konsep dari sebuah metode. Jadi kembali ke coding tadi. Jadi kita misalkan mau memecah program-program ini menjadi program-program sederhana. Jadi sebelum ke sini kita kenalkan dulu konsep dari metode itu sendiri. Jadi biar nggak terlalu banyak saya hapus dulu nih. Oke. Iya, kita sudah. Jadi kita akan mencoba atau menjelaskan sedikit tentang metode itu apa sih. Gitu. Tadi kita sudah berbicara tentang, kalau kalian pernah ngoding sebelumnya, mungkin ada yang tahu tentang function. Nah, kurang lebih hampir sama dengan itu. Nah, cuma kalau di Java, function itu disebut dengan metode. Jadi kalau mau mengembalikan nilai atau mengembalikan data, jadi kalau kalian, kita ke teori sebentar. Oke ya, jadi kita misalkan mau menghitung luas segitiga. Ya, rumusnya kan alas kali tinggi. Nah, jadi ini bisa kita buat sebuah metode. Jadi metode itu yang pertama yang harus kalian pahami, dia harus ada nilai yang dia akan keluarkan. Dikeluarkan. Oke, nanti juga ada metode yang tanpa pengeluaran ya. Jadi ini kita belajar dulu yang nilai dengan keluarkan. Terus kemudian yang kedua, metode itu harus ada inputan. Input. Nah, jadi kalau pernah kalian dengar fungsi ya, fx sama dengan 2x ditambah 4 itu misalkan kan. Jadi ini kita bisa panggil secara berulang-ulang gitu misalkan. Jika tinggal kita ganti x saja, misalkan x-nya kita ganti 2, berarti di sini adalah 2 dikali 2 tambah 4. Yang itu kalau f-nya 4, berarti di sini sama dengan 2 dikali 4 ditambah dengan 4. Nah, sama dengan yang di sini. Jadi misalkan kita buat alas kali tinggi. Jadi misalkan kita kasih nama. Tadi F tuh, kita kasih nama misalkan luas segitiga. Terus kemudian inputnya adalah alas dan tinggi. Nah, itu tadi kan X tuh. Nah, jadi perhitungannya adalah tinggi. Itu ya. Nah, caranya dia itu adalah alas dikali dengan tinggi. Ya, jadi itu. Nah, jadi tinggal kita panggil aja. Misalkan kita mau menghitung luas segitiga. Oke, sorry. 0,5. Karena dia setengah. Oke ya, jadi misalkan kita mau menghitung luas 10,5. Jadi dia akan menghitung 0,5 kali alas 10 dikali 5. Nah, jadi itu konsep dari metode. Jadi kita tinggal buat sekali aja. Kita bisa panggil berkali-kali. Jadi kita tinggal pakai aja luas berapa?
10,2. Jadi dia akan langsung mengeluarkan hasilnya. Dia merujuknya ke sini. Ya. Oke, itu contoh dari penerapan dari sebuah metode. Jadi kontrolnya atau komputer bisa mengontrol itu dengan memanggil atau kapan dia dipanggil. Nah, jadi dia itu bisa dipanggil tergantung kebutuhan. Jadi kita buat metode tertentu, kita bisa pakai untuk melakukan perhitungan di dalamnya. Jadi itu ya, jadi kita bisa pakai manfaatkan case-nya yang kemarin, terus kemudian di masing-masing case-nya kita kasih dia pengembaliannya. Jadi di masing-masing gini kita panggil metodenya. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur dari metode itu sendiri, jadi pengertiannya sudah ya. Jadi terus kemudian kalau struktur metode. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur si metode itu sendiri, ya, jadi konsepnya adalah dia harus memiliki yang pertama adalah return. Jadi pengembalian. Jadi dia harus memiliki return type atau tipe data pengembalian. Oke ya, jadi dia mau mengembalikan tipe data yang mana. Terus yang kedua, dia juga harus memiliki apa? Memiliki ini tadi kan luas A koma T. Kali A kali T. Itu ya. Nah, jadi yang kedua dia harus memiliki nama. Nah, nama ini kalian harus buatnya dengan spesifik sesuai dengan kebutuhan dia atau fungsi dari metode itu sendiri. Jadi misalkan nama metodenya luas segitiga, jadi dia sudah jelas untuk menghitung luas segitiga. Karena apa? Karena mempermudah kalian memanggil. Jadi kalau kalian bilang metodenya ada metode A, metode B, metode C, metode D, kesulitan nanti kalian memanggilnya ya. Metode A itu metode apa ya? Nah, itu. Oke, ya, jadi itu dari konsep dari sebuah metode. Nah, terus yang selanjutnya metode itu juga harus memiliki parameter. Nah, jadi yang parameter itu yang dimaksud dengan si parameter itu adalah inputnya. Jadi si ininya A dan T-nya ini, ya. Nah, yang ini nih tipe data pengembalian ini atau output. Oke, outputnya akan tipenya, terus inputnya, terus yang terakhir atau yang keempat dia harus memiliki sebuah isi atau lebih kenal dengan disebut dengan kalau di Java body. Oke ya. Nah, jadi contohnya misalkan luas segitiga. Jadi kalau luas segitiga outputnya pasti double kan. Nah, jadi kita buat program atau metode. Nah, jadi ada double. Nah, ini adalah outputnya. Terus namanya adalah luas namanya. Terus parameternya adalah A dan T. Bodinya adalah ini. Nah, ya, jadi cuma dia biasanya caranya memanggil. Nah, terus kemudian dia di return luas sama dengan luas. Jadi dia di return luas tuh. Nah, itu biasanya ya. Jadi dia mengembalikan nilai luasnya itu.
Jadi itu konsep dari method. Jadi misalkan kita masuk ke coding ya. Oke ya, jadi misalkan kita kasih nama sebuah metodenya ya. Jadi metodenya di luar mainnya ya, kita buat. Jadi double luas gitu. Terus alas int alas, koma int tinggi. Oke ya. Jadi dia itu membuat sebuah nama. Ingat ya, tipe datanya di sini juga harus didefinisikan. Nah, terus kita punya double luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Terus kemudian kita return si luas itu sendiri. Oke ya. Jadi di sini kita tinggal panggil misalkan sysout luas segitiga dari alas 4 dan tinggi 5 adalah, jadi tinggal kita panggil aja plus namanya luas namanya apa ya? Luas seg 4,5. Cannot harusnya. Oh ya, lagi satu, kita juga harus mendefinisikan dari akses si metodenya. Jadi dia sudah dipanggil, kita running. Hasilnya adalah 10 karena 4 dikali 5 dibagi dengan 2 adalah 10. Nah, jadi satu ya, jadi perlu hak aksesnya. Jadi kita lupa menjelaskan, kita ke teori lagi. Jadi ini ya, jadi kurang lebih caranya gini. Pertama kita variabelnya, terus kemudian namanya, ada inputnya apa. Ini output yang akan dipanggil ya. Terus kemudian ada eksekusi di dalamnya, ada bodinya. Jadi ini adalah headernya. Jadi di dalam header itu ada kalian aksesnya mau dipakai apa. Jadi akses dari si metode itu sendiri ya. Jadi akses modifiernya. Terus kemudian ada returnnya. Terus ada penamaannya. Nah, jadi ada inputnya di dalamnya. Ini outputnya. Terus kemudian ada di sini baru ada bodinya. Nah, di body biasanya kita pakai return. Nah, cuma ada beberapa nanti juga saya jelaskan seandainya metode itu tanpa pengembalian atau tanpa return. Oke ya, jadi itu. Nah, untuk akses modifier kita ke teori lagi. Jadi kalau kalian lihat di teorinya ada beberapa hal yang hak akses. Oke ya, jadi yang pertama dia aksesnya adalah public. Jadi dia bisa diakses oleh seluruh metode yang ada. Jadi seluruh kelas atau bahkan seluruh file yang ada di dalam ininya. Jadi terus yang selanjutnya ada private, terus ada protected, ada static.
Nah, kalau si uh, statik itu ya, jadi kalau static method yang tadi kita buat itu adalah metode yang di kelas, atau dia tidak memerlukan atau objek itu bisa dipanggil. Nah, itu jadi kalau misalkan yang tadi menghitung luas segitiga itu, jadi metode-metode yang statik. Nah, kalau agar bisa dipanggil, nah jadi kalau tadi kan tidak isi di depannya tuh, jadi kita langsung masuk statik. Nah, jadi kalau misalkan dia tanpa ini, dia pasti otomatis dibuat sebuah public gitu ya. Nah, kalau seandainya misalkan kita tanpa pengeluaran, kita langsung jadi kita langsung pakai yang disebut dengan void. Jadi kalau metode yang tanpa gininya ya, tanpa returnnya atau tanpa variabelnya, misalkan kita hanya mengeluarkan nama, kita pakai kita ke coding dulu. Jadi kalau yang ini kan dia defaultnya sebenarnya adalah si public, di public static. Nah, kalau misalkan kita ingin mengeluarkan tanpa return ya, jadi kita pakai misalkan public static. Nah, kita pakai void, namanya misalkan out nama. Jadi dia hanya mengeluarkan out nama Abdi Sudiatmika gitu. Jadi kita tinggal panggil di sini out nama. Nah, jadi dia akan running. Nah, jadi Abdi Sudiatmika itu ya. Jadi out nama. Kalau seandainya kita di sini jadi dia akan mengeluarkan Abdi Sudiatmika itu ya. Jadi kalau seandainya tanpa pengeluaran, kita pakai void. Kalau gini kita tinggal sampaikan apa yang kita inginkan pengeluarannya ya. Itu contoh misalkan kita mau cetak bintang gitu misalkan. Udah. Public static method. Oke ya, ini public static method. Kalau yang ini public method. Nah, jadi itu ya, jadi public void bisa langsung atau statiknya. Oke ya. Nah, terus kemudian kita kasih namanya misalkan cetak bintang. Terus kita fish out. Jadi dia akan mencetak. Oke ya. Jadi kita misalkan cetak berkali-kali juga bisa ya. Cetak bintang. Oke. Terus kita running. Nah, dia akan menjadi 3 kali. Jadi tidak perlu kita buat system.out.println sebanyak 3 kali. Kalau kita buat ini beda lagi. Nah, jadi ini static method yang atasnya ini void method ya. Jadi misalkan out iya. Misalkan yang di sini bintangnya 2. Jadi kita misalkan kombonya pakai ini ya, cetak bintang 2. Oke, 2 sekitaran. Nah, itu dia jadinya. Itu ya pemanggilan dari sebuah metode. Jadi
tipenya adalah returnnya. Nah, jadi tidak ada yang data yang dikembalikan. Nah, statiknya itu digunakan untuk memanggil, jadi menyatakan bahwa dia tidak ada pengembalian, gitu ya. Kalau kita lihat di pengertian dari si static itu, jadi sebenarnya static method itu kalau di pengertian bahasanya itu metode yang dimiliki kelas, atau yang dimiliki oleh si objek Java itu, terus kemudian tidak memerlukan objek. Jadi untuk memanggilnya kita tidak memerlukan si objek itu sendiri, jadi tinggal bisa kita akses. Jadi kayak ini, menghitung, terus kemudian mencari nilai maksimum. Nah, itu kita langsung bisa panggil tanpa kita harus buat objeknya lagi. Oke. Jadi, nah pemanggilan kelas. Nah, jadi pemanggilan kelas di tempat lain. Jadi misalkan kita mau buat kelas lain ya. Jadi kita mau buat misalkan nama kelasnya kita kasih kita ke coding. Oke. Jadi misalkan kita kasih di sini new file, namanya star atau bintang Java. Nah, jadi misalkan dia di sini, nah dia kan nih public class nih, jadi dia sebuah kelas ya. Jadi kelasnya itu kita bisa panggil nanti di sini. Nah, jadi tinggal kita panggil bintang dot apa gitu. Jadi di bintang itu misalkan kita punya sebuah metode ya. Jadi kita misalkan kita bintang. Misalkan kita bintang 3, terus kita kasih bintang hashtag bintang hashtag. Nah, terus kita tinggal panggil di mainnya, ini kita bilang bintang dot cetak bintang 3 tuh. Jadi kita running. Oke ya, ada bintang hashtag tuh ya. Jadi ada pemanggilan ini juga bisa kita lakukan di file yang berbeda ya, gitu. Jadi fungsi utamanya di main. Jadi yang dieksekusi oleh Java itu adalah si mainnya. Oke ya, itu dari metode itu, pemanggilan dari metode jadi another class atau di kelas yang berbeda. Nah, jadi argumen itu atau bagaimana kita mendefinisikan si tipe atau ini ya. Nah, ini kita contohkan ini ya. Jadi ini argumennya ya. Jadi argumen itu adalah inputnya. Nah, jadi ini int alas dan int tinggi itu merupakan parameter dari argumennya. Jadi ingat tipe dan namanya. Jadi tipe datanya apa gitu. Jadi kalau kita misalkan katakan bahwa tipenya adalah char, berarti dia masuknya adalah karakter atau outputnya adalah karakter gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah bilang alas dan tinggi, jadi kalian nggak bisa buat memanggil programnya dengan memanggil metodenya dengan luas seg. Misalkan kalian bilang alas koma 2 atau 4,2 gitu. Nah, kenapa? Karena ini string.
sedangkan yang diminta adalah INT. Tuh ya. Nah, jadi itu, nah ini masih bisa dibaca karena dia sebenarnya membacanya ini nanti dia dibuatnya dalam bentuk INT walaupun ada koma di belakangnya ya. Oke. Jadi itu argumennya ya. Jadi nah di Java sendiri, jadi kita bisa membuat metode dengan nama yang sama, cuma dengan perbedaan di headernya atau misalkan ya kita, nah ya itu yang disebut dengan overloading ya. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi, nah si cetak bintang ini, nah jadi kita bisa buat nama yang sama ya, oke, dengan menambahkan parameter. Nah, jadi kalau namanya sama terus kemudian kita pakai intn. Jadi ini disebut dengan overloading. Jadi kita bisa membuat sebuah metode baru dengan nama yang sama ya. Jadi kita memiliki metode yang sama di headernya, ingat ya, dengan catatan headernya atau parameternya itu harus berbeda ya. Jadi itu atau argumennya harus berbeda. Jadi itu ya. Jadi membuat dua metode dengan nama yang sama itu disebut dengan overloading. Nah, jadi metodenya dipanggil berdasarkan apa? Nah, jadi kan ini ada dua. Gimana programnya bingung ntar atau pada saat kita manggilnya gimana? Nah, metode ini terpanggil berdasarkan argumen atau parameter yang disampaikan. Jadi misalkan kita bilang cetak bintang 2, cetak bintang tanpa parameter berarti yang tercetak adalah yang ini. Nah, kalau dengan parameter, nah, jadi dengan ini. Ya, itu prosesnya ya. Jadi kita tergantung dari kita maunya memanggil yang mana itu dengan argumennya. Jadi based on argumennya. Jadi berdasarkan argumennya. Jadi itu ya. Jadi kalian mau buat program yang seperti apa? Jadi itu tergantung dari argumen yang kalian sampaikan. Jadi misalkan kalau di sini gitu misalkan ya. Jadi kalau yang ini misalkan kalau yang n kita pakai perulangan gitu misalkan. Jadi for INTI sama dengan 1 terus I bisa kurang dari saya misalkan 5 kali aja cukup. Terus kemudian I plus terus yang dilakukan adalah out bintang atau dia I kurang dari N. Tadi ada input N di sini ya. Terus yang dia keluarkan adalah ya. Jadi itu atau yang dikeluarkan adalah I itu sendiri juga bisa ya. Jadi itu ya. Pada saat kita mau mengeluarkan si ini kita harus keluarkan di sini misalkan ya. Kita hapus dulu satu. Kita kasih komen aja. Nah ini cetak bintang 4 bisa. Jadi kalau ini kita bisa perlu saran. Nah jadi
Nah, ada 2222 yang ini yang dipanggil adalah ini. Dengan parameter. Nah, kalau tanpa parameter yang dipanggil adalah, tanpa argumen adalah yang ini. Tuh. Jadi kalian bisa mengembangkan lagi dengan, misalkan kalian mau buat bintang. Jadi dia melakukan perulangan bintangnya. Jadi tergantung kalian mau buatnya atau buat programnya seperti apa. Jadi misalkan nih kita mau buat program bintangnya biar dia ngikutin satu-satu. Jadi perulangan pertama bintang yang keluar adalah 1. Jadi misalkan perulangan pertama bintangnya 1, perulangan kedua dia bintangnya 2, perulangan ketiga dia bintangnya 3. Itu. Terus perulangan keempat bintangnya ada 4, gitu seterusnya, ya. Jadi gimana? Nah, jadi setiap dia melakukan perulangan, ya, setiap dia melakukan iterasi, kita lakukan lagi iterasi. Nah, gitu. Jadi kan logikanya gitu. Jadi bintangnya kan, jadi setiap dia melakukan iterasi, kita keluarkan bintangnya. Jadi dia bintangnya ke samping, ya kan, 1, terus 2, terus 3 kan itu. Jadi setiap iterasi pertama bintangnya 1, iterasi kedua bintangnya 2, iterasi ketiga bintangnya 3. Jadi kita buat satu for lagi untuk melakukan pemunculan ininya. Jadi karena dia ke samping, untuk datanya kita pakai print. Ya, jadi kita 1 bintang. Nah, 1 bintang ini yang akan kita ulang-ulang berkali-kali. Jadi for sekarang kita pakai nama beda int j sama dengan 1. Nah, yang berbeda adalah kapan dia berakhir. Nah, jadi kapan dia berakhir? Yang dia berakhir adalah dia sampai i, ya. Jadi dia berakhirnya atau berakhir dari iterasinya dia adalah dia sampai i-nya, ya. J kurang dari sama dengan si i. Nah, terus kemudian dia C++. Oke, apa yang dilakukan? Ya ini, system.out.println. Print. Oke, jadi kalau kita running, sorry. Nah, kita coba running, ya. Kita coba running. Oh, sorry. Jadi yang ini kita keluarkan spasi, biar ada spasi jalan. Oke, ya. Terus kita running. Nah, ya. Jadi dia melakukan 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi, 4 spasi, ya. Jadi itu. Setiap dia melakukan perulangan, dia membuat baris baru. Nah, kan gitu. Jadi dia membuat baris baru, dia akan melakukan perulangan, gitu ya. Jadi kita tinggal panggil ininya di sini berapa. Misalkan dia di sini panggil 8, ya. Pada saat kita running dia akan melakukan bintang 8. Oke. Itu ya. Itu dengan menggunakan konsep overloading. Jadi kita bisa membuat nama yang sama, dan ingat yang beda harus di argumennya. Seperti itu. Dia memanggilnya berdasarkan argumen yang kita pasang. Oke, ya. Jadi itu contoh dari penggunaan metodenya. Jadi kalian mau kayak metode yang mana. Nah, ya, terus yang selanjutnya dia return type-nya adalah yang ini, ya. Yang tadi
yang ini. Nah, ini ada return type-nya ada double, terus kemudian ada void. Nah, kalau ingat ya, kalau si double itu sendiri, nah, jadi dia keluar outputnya yang diharapkan adalah apa? Bilangan double. Nah, sedangkan kalau void, nah jadi dia tidak punya keluaran apa. Contoh misalkan tadi bintang, terus kalau kalian mau memunculkan nama atau mau memunculkan tanggal lahir, apa namanya, memunculkan salam gitu, misalkan itu kita bisa pakai. Jadi misalkan kita membuat metode selamat datang di bank A gitu, misalkan di public. Nah, jadi kita mau memunculkan misalkan sys out selamat datang. Kan ini nggak ada keluaran nih, jadi kita bisa pakai void. Nah, jadi di bank. Jadi misalkan namanya salam. Jadi kita tinggal panggil di salam. Oke, ya. Jadi ingat pemanggilannya kurung buka, kurung tutup. Oke ya. Terus kemudian kita run. Oke, jadi selamat datang di bank. Nah, itu. Tanpa pengeluaran. Ingat ya, void itu adalah tanpa tipe data keluaran. Kalau yang ini double, itu kalian bisa menggunakan tipe data keluaran. Jadi tergantung ya, kita mau mengeluarkan yang mana. Oke. Nah, kalau seandainya ini kan tadi statis nih inputnya. Kalau mau memasukkan dari user bisa. Jadi tinggal kita, misalnya kan kita udah punya metode nih, alas dan tinggi. Jadi tinggal kita akan masukkan alas gitu, sys out, masukkan alas segitiga. Terus kita buat metodenya, kita buat input dulu, scanner input dengan ini. Terus kita juga punya variabel alas. Oke. Terus input alas sama dengan input dot next int. Oke. Ya. Nah, next int kan sebenarnya sebuah metode juga. Kita memanggil untuk menyimpan sistem ini dengan menyimpan integer. Jadi kan ini dia. Scan the next token. Nah, kayak itu. Jadi next int, the same way to information. Jadi itu memanggil dari int.next-nya ya. Oke, terus kemudian kita bisa panggil nama ininya luas lagi. Jadi system.out hasil plus luas lagi. Nah, jadi tinggal kita inputkan alas dengan tingginya misalkan 10, bisa langsung gitu. Atau kita mau masukin dua-duanya juga bisa. Tergantung dari kita mau buat programnya seperti apa. Masukkan alas segitiga 4, dia akan mengeluarkan hasilnya 20. Itu ya. Oke. Jadi itu contoh penggunaan pemanggilannya. Oke ya, jadi itu kita sudah belajar bagaimana konsep dari
metode itu sendiri. Jadi kalian selain itu juga bisa membuat, misalkan ada kita punya nilai ujian ya, atau kita punya nilai ujian, atau kita punya kamar gitu misalkan. Jadi dia pertama ngecek dulu. Jadi dengan menggunakan konsep while yang kemarin, dia ada menu-menunya. Jadi tinggal kita masukkan di dalam programnya kita. Jadi kita mau buat metode apa saja. Jadi misalkan kita lanjut lagi ke metode. Jadi kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus, terus kita munculkan kembali yang tadi. Oke. Ini do welcome to Bank Astra. Nah, ini kita buat metode-metodenya di sini. Oke ya, misalkan kita buat metodenya di metode lain ya. Kita kasih namanya dulu ya. Kita buat nama metodenya, nama filenya bank.java. Oke. Nah, terus kita punya ini kan file. Hapus dulu. Kurangan kayaknya. Switch. Coba. Oh ya, kurang lagi satu. Do dua, terus kemudian switch. Kita hapus dulu. Ini while-nya kehapus. Oke. Jadi while-nya kehapus. Oke. Jadi misalkan ini ya, jadi kita mau tarik uang, store uang, dan transfer. Jadi kita misalkan di banknya kita punya pertama kita mau buat dia untuk cek saldo ya. Cek saldo berarti dia akan mengeluarkan saldonya, misalkan dia INT ya. Jadi INT cek saldo. Terus inputnya adalah INT saldo. Terus kita buat if saldo. Oh ya, kita buat gini aja, saldo kurang dari 0, dia buat out kurang atau sama dengan ya. Saldo Anda
saldo Anda kurang. Ini berarti L saldo Anda cukup. Jadi berarti kita pakai yang void. Oke, terus kemudian misalkan ya kita kembali ke main, terus kita input di sini pertama misalkan int saldo dengan 10.000 gitu misalkan. Terus di sini dia akan ngecek dulu bank dot cek saldo. Yang dicek adalah saldo ini ya. Oke. Ini semuanya ya. Jadi kita mau ngecek kalau dia store, kita juga ngecek, transfer juga dia ngecek. Oke ya, terus kita coba running. Oke, misalkan kita tarik tunai. Nah, saldo cukup. Nah, ya. Oke ya. Terus nah, oke ya. Jadi setelah saldo cukup, kalau yang di sini yang ditarik uang, kita misalkan buat dia menambahkan si saldo. Ya, jadi kita mau nambahin dia saldo. Berarti kita buat sebuah metode baru namanya tambah saldo. Nah, yang di sini kita buat dia tipe dari gininya ya, pengemalannya adalah INT. Oke ya, jadi INT saldo. Oke ya, jadi total INT total sama dengan saldo saldo koma uang. Berapa dia masukin uangnya? Oke. Yang di return adalah total. Oke ya, itu ya. Jadi itu untuk memasukkan tambah saldonya. Terus kembali ke mainnya. Nah, jadi di sini kita minta tarik uang. Oh, dia tarik uang nih, berarti kalau dia kurang saldo berarti. Ini kita copy aja. Yang pertama ternyata dia kurang saldo uang. Oke. Terus pertama kita minta dia memasukkan jumlah uang yang diinginkan. Masukkan jumlah uang Anda. Terus dibaca misalkan INT uang sama dengan input dot next INT. Oke ya, terus kemudian baru kita keluarkan dot kurang saldo. Nah, saldo uang. Kurang saldo. Kok di sana sih?
Oke ya, jadi kurang saldonya berapa, terus kemudian uangnya jadi berapa. Nah, kita juga akan mengupdate si saldonya ya. Jadi hasil di saldonya sekarang berapa gitu. Jadi karena dia sudah dikurangi, kita coba dulu yang ini ya. Saldo Anda sekarang, jadi di sini kita choose out saldo Anda sekarang plus saldo. Oh, sorry. Oke, kita running. Tarik tunai. Masukkan jumlah uang Anda 10, 100 ribu. 1000 gitu. Saldo saya berapa sih? 10.000. Enter. Saldo Anda sekarang harusnya dia 9.000 ya. Oke, kita coba harusnya yang di sini kita keluarkan yang ini. Kita langsung keluarkan ini. Jadi dia akan langsung menghitung di sini. Jadi saldo Anda sekarang adalah hasil perhitungan dari saldo dikurangi uang. Jadi dia akan memanggil si variabel yang ada di bounded Java-nya, method yang ada di Java-nya. Saldo sama dengan, ini harusnya jadi harusnya bukan total, jadi harusnya yang kita kurangi adalah si saldo itu sendiri. Jadi saldo dikurangi saldo yang dimasukkan dikurangi uang. Nah, return adalah saldo. Oke, saldo terakhir yang di return ya. Terus kita main Java, kita running lagi. Nah, tarik tunai, masukkan jumlah uang 1000. Nah, saldo Anda sekarang 9.000. Coba kita lagi, tarik tunai, saldo Anda jadi 8.000. Oke ya, jadi itu prosesnya. Jadi kita akan melakukan, jadi ini contohnya ya. Jadi dia memanggil di sini kurang saldo, dia akan memanggil jumlah saldonya dikurangi. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi atau kalian mau mengisikan di sini juga bisa ya. Jadi kita update saldonya, saldo sama dengan, jadi dia akan mengupdate si saldonya itu. Jadi saldo yang ini, yang di atas ini, dia akan terupdate. Jadi dia akan dikurangi, baru dia akan dikeluarkan lagi. Jadi saldonya akan diupdate terus menerus. Oke ya, kita coba running. Kita clear dulu. Rp2.000 lagi. Oke ya, jadi tadi kan 10.000, terus kemudian kita kurangi 2.000 jadi 8.000, terus kita kurangi lagi 2.000 jadi 6.000, terus kita lagi ngulang, tarik lagi, misalkan kita tarik 4.000, jadi harusnya sekarang saldonya jadi
2000 gitu. Terus kemudian kita tarik semuanya itu, misalkan yes, kita tarik saldonya 2000. Oke, jadi sorry, silakan kita ulang lagi. Tarik tunai 2000. Nah, saldo Anda sekarang adalah 0. Nah, jadi kalau kita misalkan mengulang terus kemudian kita tarik lagi, tarik tunai, nah, saldo Anda kurang. Jadi nah cuma ini belum isi if dalamnya, jadi tetap dia masukkan jumlah uang. Jadi tetap dia ngecek ke ini. Jadi kalau seandainya ini bisa kalian bawa ke situ apa namanya, ke dalam metode selanjutnya. Jadi ke dalam metode si ini. Jadi ini kan saldo Anda cukup. Jadi tinggal kita masukkan jadi masukkan jumlah uang Anda gitu. Jadi di sini ada saldo, terus yang kemudian ada uang di dalamnya. Jadi bisa kalian masukkan di sini. Jadi itu ya. Ini juga cek saldo juga bisa. Jadi tergantung kalian mau, atau kalian juga ngecek di sini juga bisa. Jadi ngecek kembali di sini juga bisa. Nah, jadi pakai if lagi. Nah, jadi kalau kurang dari 0 seperti apa prosesnya, atau dia akan keluar dari program ini. Kalau ini kan dia cek saldo, terus kemudian habis cek saldo dia tetap minta uang. Nah, jadi kalau seandainya kurang seperti apa yang terjadi, ya itu ya. Jadi itu beberapa hal tentang metode. Jadi kalian bisa mengembangkan lagi, menambah metode-metode lain yang kalian akan isikan. Misalkan transfer berarti dia tambah, atau input dulu mau kirim kemana, berarti nanti saldonya akan terupdate, jadi saldonya akan berkurang. Oke ya, jadi itu terkait dengan metode. Nah, jadi next video kita akan belajar tentang bagaimana kelas. Jadi ini kita sebenarnya sudah belajar kelas juga ya. Jadi kelasnya kita buat bank.java, terus kemudian kita panggil di sini. Itu bisa. Jadi kita akan lebih explore lagi. Atau kalian mau buat di sini adalah hotel. Jadi dia pilih hotel 1, hotel 2, hotel 3. Nah, nanti di sini kalian buat. Kalau dia memilih hotel 1, dia apa yang case, misalkan dia hotelnya kamarnya adalah superior, jadi tinggal di sini dimasukkan perhitungannya. Jadi kalau dia milih case superior, dia perhitungannya bagaimana. Jadi kita buatkan beda kelas lagi, apa namanya, beda metode lagi. Misalkan metode untuk menghitung jumlah masuk atau menghitung total, tergantung dari kalian. Oke ya, jadi itu sedikit penjelasan tentang metode. Kita explore lagi di next videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai ketemu di next video.